Penolong itu menolong kita menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kak Heni yakin bahwa setiap kita ini lahir dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seorang penolong dikirim Tuhan dalam hidup kita. Sebagai penolong yang sepadan, justru dia yang akan menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukannya malah membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Harusnya dia malah yang mendukung kita, bukannya menghalangi kita. Mendorong kita maju, bukannya menarik kita mundur. Mendekatkan kita kepada Tuhan, bukannya malah membuat kita jadi jatuh. Kak Heni itu bersyukur waktu sama Kak Jojo tuh dipimpin Tuhan banget, berdoa dan tanya Tuhan, siapa sih jodoh yang Tuhan kasih ke aku gitu. Dan Tuhan benar-benar bicara bahwa itu suamiku hari ini gitu. Nah, bersyukur banget. Tadi Kak Heni cerita bahwa Kak Heni itu orang yang sebenarnya secara pribadi sukanya di belakang layar, gak suka tampil, gak suka show off di depan orang. Jadi ketika banyak undangan-undangan datang untuk Kak Heni melayani di mimbar berkhotbah, Kak Heni tuh yang cenderung kayak enggak deh aku ngurus anak aja gitu. Kak Heni tuh orangnya family person banget gitu. Sukanya ada di rumah, anak rumahan, maunya ngurus keluarga aja gitu. Tapi Kak Jojo lah yang terus mendorong gitu. Enggak Hen, kamu tuh dapat banyak pewahyuan dari Tuhan, kamu harus bagikan, kamu harus mengajar, Tuhan tuh kasih karunia ke kamu gitu untuk bicara, kamu harus bicara. Justru Kak Heni bersyukur banget gitu, Kak Heni tuh bisa ada hari ini mengenali potensi yang Tuhan tanam dalam hidup Kak Heni. Hari ini Kak Heni, puji Tuhan, bisa jadi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Itu berkat seorang penolong yang luar biasa yang ngedorong Kak Heni untuk keluar dari rasa aman, keluar dari comfort zone, rasa nyaman, maunya di belakang aja, gak mau kelihatan, maunya di rumah aja, ngurus anak aja. Tapi benar-benar bersyukur banget ada penolong tuh yang justru mendorong kita untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan menghalangi. Seperti waktu Kak Heni dapat panggilan Tuhan untuk menolong orang miskin, kemudian harus pergi meninggalkan anak dan suami untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Kebayangkan nggak, semua suami tuh bakal ngizinin istrinya pergi ninggalin rumah 3 hari, 5 hari, 10 hari, 13 hari ke pedalaman yang nggak jelas gitu loh. Pulang-pulang gosong, hitam, melepuh gitu kan. Dan suamiku tuh nggak physical minded banget, dia malah dukung gitu. Penolong yang sepadan justru menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Penolong yang sepadan yang kedua adalah yang nyambung, speak the same language. Kejadian 2:20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:20 ini, manusia ini dikasih Tuhan segala macam ternak ya, dan dia harus menamainya. Burung di udara, binatang di hutan, ya segala ternak. Tapi manusia ini, yaitu Adam yang pertama, tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Nggak sepadan tuh artinya gini, kita kan nggak bisa berkomunikasi sama binatang, nggak saling ngerti gitu loh. Nggak bisa diajak bertukar pikiran. Ya mungkin kita cerita sama kambing-kambing dan bebek-bebek gitu ya, tapi kan mereka belum tentu ngerti kita dan kita juga nggak ngerti mereka. Nggak bisa diajak bertukar pikiran, nggak nyambung gitu loh. Nggak senilai. Kita pakai baju, mereka enggak. Bagi kita harus buang kotoran itu di kamar mandi, mereka di mana saja gitu. Nggak senilai, nggak sevisi, nggak bisa nolong kita, nggak bisa ngisi hidup kita. Nah, penolong yang sepadan artinya gini, speak the same language, nyambung, bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak tuker pikiran, senilai sama kita. Susah banget loh kalau punya pasangan tuh yang nggak bisa diajak berkomunikasi, gimana mau sehati. Nah, kalau nggak sevisi, nggak senilai, nggak saling ngerti, nggak nyambung, gimana mau ngobrol? Makanya nggak heran, maaf, banyak orang jadi selingkuh sama teman kerja, selingkuh di tempat pekerjaan atau tempat pelayanan, karena mereka ketemu sama orang-orang yang nyambung. Kalau pengen ketemu sama orang-orang yang senilai sama sevisi, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya gini, fokus dulu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan, bekerja sungguh-sungguh. Nanti kita akan ketemu sama orang-orang yang punya visi yang sama, ketemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama, di ladang yang sama. Keren deh, nanti akan Tuhan tambahkan. Nah, yang nyambung itu sevisi, ya setujuan. Karena hidup kita ini ya, kalau nggak setujuan akan susah banget. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gimana mau saling dukung? Justru Yesus itu mengutus murid dua-dua, supaya ketika ada yang satu lemah, ada yang menguatkan. Kalau kita nggak sevisi, nggak setujuan, nggak ada yang bisa nemenin kita di perjalanan. Kalau nggak senilai, nggak sevalue, kita nggak bisa saling ngerti. Jalan sama orang yang nggak senilai sama kita nggak nyaman. Senilai itu kita harus punya value yang sama dalam hidup ini, dalam memakai kacamata melihat dunia, itu kacamatanya sama. Kalau nggak
rasa hati, gimana mau komunikasi? Gimana mau ngobrol kalau nggak nyambung? Nah, makanya hubungan tuh nggak boleh dipaksain. Kalau kita dating atau PDKT, banyak-banyaklah ngobrol. Kenali isi hatinya, kenali isi kepalanya. Kalau nggak nyambung, jangan dipaksa. Karena pernikahan tuh seumur hidup. Daripada kita nyesel, yang ada malah kita curhat sama pacar lama. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.